Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom buat kita semua. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di rumah Tuhan GBI Mawar Saron Harapan Indah untuk sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, membesarkan namanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab itu kami GBI Mawar Saron Harapan Indah menyambut Bapak, Ibu, Saudara terkasih semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang sedang mengikuti ibadah live streaming. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama. Tanggalkan bebanmu, masalahmu. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita fokus memuji Tuhan, maka mujizat itu nyata kita alami. Amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami persembahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kuduskan, layakkan kami Yesus. Haleluya, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap membawa puji-pujian kami, membawa sorak-sorai kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami percayai, Allah Immanuel. Amin. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Persiapkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Glory, haleluya. Bapa datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh Bapa, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, haleluya Yesus. Kau cahaya hidupku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Kau Bapa kami datang padamu ya Bapa. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya, Kau cahaya hidup. Oh Bapa, Bapakku datang, haleluya Yesus, dan berserah. Ku nyatakan Kau yang dalam nama Yesus, Kau yang berkuasa. Sebab di dalam gelap kami melihat terang cahaya daripada-Mu Yesus. Kau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Yes, yes. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel. Yes, yes. Immanuel. Immanuel. Engkau Sekali-kali Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu menjaga dan melindungimu. Engkau ada di pemandangan mataku. Engkau Allah beserta. Immanuel. Immanuel. Allah Immanuel. Immanuel. Selalu ada bagi kita. Engkau beserta. Sebab itu datanglah kepada Tuhan, supaya Dia datang menghampirimu. Immanuel, Engkau Allah Oh, beserta. Immanuel. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Immanuel, Engkau beserta. Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah. Oh, haleluya. Immanuel. Allah Immanuel ada bersama dengan kita sekarang. Allah Immanuel melindungi kita semua. Oh, Immanuel. Yesus, terima kasih Tuhan. Immanuel, Engkau Allah beserta. Oh, kau kuatkan. Aku bertahan. Kaulah harapan dalam kesesakan. Yes, Lord. Yes. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan, oh yes, Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Haleluya. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia, pujilah Dia, Tuhan dan Raja kita, Allah pencipta langit bumi, Allah yang berdaulat atas kita. Mari sembah Dia, mari tinggikan, Dialah Tuhan kita, Dialah Raja segala raja, Dia yang berkuasa atas kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang berikan kita hidup. Haleluya, haleluya, glory bagi nama-Mu, Yesus.
Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Allah Israel. Hosana, Hosana bagimu Yesus. Allah kekuatan kami. Allah penyembuh kami di kala kami sakit. Allah yang memperkaya hidup kami. Allah yang buka jalan untuk setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Untuk penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur. Glory, haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik dalam hidup kami. Amin. Ketika kami menghitung segala berkat-Mu tidak terhitung ya Bapa. Terlalu baik, terlalu ajaib, terlalu dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebab itu Tuhan di pagi hari ini kami tidak pernah ragu untuk datang kepadamu, untuk menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami, untuk mengandalkan Engkau Tuhan dan Raja kami, karena kami tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan yang Maha Tahu yang akan menyediakan bagi kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kami tidak takut masalah kami. Persoalan kami itu kecil di mata-Mu. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang hebat. Haleluya Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan dengan iman nyanyikan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan. Ya Tuhan. Khususnya pagi hari ini Bapa. Tuhan sungguh baik. Yes. Tuhan sungguh mengasihi kami. Amin. Bahkan pengampunan-Mu Bapa nyata atas kami Tuhan Yesus. Kalau di pagi hari ini Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan kembali mempersatukan kami, mempertemukan kami satu sama lain anak-anak-Mu Bapa, yang rindu akan Engkau Bapa di gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar Tuhan Yesus, ini merupakan berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan selalu menyertai melindungi kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, khususnya di ibadah yang kedua ini Bapa. Kami yang ada di sini Bapa, bahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Secara khusus Bapa, anak-anak-Mu yang ambil pelayanan di pagi hari ini Bapa, berkati urapi mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Agar apa Tuhan Yesus yang mereka persembahkan Tuhan, boleh Tuhan bentuk rasa puji syukur kami dan hormat kami kepada Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, hamba-Mu, gembala sedang kami sebentar Tuhan, mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa di tempat ini. Berkati hamba-Mu ini Bapa, pakai lebihan lagi Tuhan Yesus, agar setiap firman yang ditabur Bapa, boleh menguatkan setiap hati dan pikiran kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan Yesus. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Kita selalu luar biasa karena Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya atas kita semua ya. Diberikan kepada kita kesehatan, diberikan kepada kita kesuksesan dan kebahagiaan. Amin. Jadi kurang apa Tuhan kita? Dia sanggup merendahkan bahkan meninggikan sesuatu yang mustahil. Itu pasti mungkin bagi Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita mau menyanyi bersorak-sorai seperti pujian Hana ini. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Yes, Tuhanku hebat. Mana jempolnya buat Tuhan? Boleh kasih jempol dong semuanya. Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Kau Tuhan. Boleh berdiri umat Tuhan semuanya. Mencari anggur, anggur yang baru dalam hidup. Kau Tuhan, sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagi. Boleh jempolnya di atas semua. Tuhanku hebat. Mana Tuhan hebat, kasih jempol di atas semuanya. Yes, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab itu mari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama para bangsawan. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang baru dalam hidupku.
Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Saya percaya mujizat terjadi buat kita semua. Haleluya. Dia sanggup mengubah ratapan kita menjadi sukacita dengan tari-tarian. Haleluya. Oh, glory bagi Tuhan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang baru dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah rataku kini jadi tarian indah bagi mengubah air menjadi anggur manis mengubah rata jadi tarian indah bagimu. Tepuk tangan paling semangat buat Tuhan Yesus. Oh, dahsyat. Haleluya. Dipersilakan duduk, umat yang dikasih Tuhan. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Amin. Mengubah kutuk menjadi berkat. Yes. Dialah Yesus. Sesuatu yang mustahil menjadi sangat mungkin buat Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dalam rasa syukur kita, saatnya kita juga akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga besar Komsel Pisang Mas. Dipersilakan, boleh sampai dengan tepuk tangan. Jadi banana gold katanya ya. Buka masker aja Pak. Salam. Salam. Ini kami dari Komsel Pisang, sebenarnya pisang batu. Tapi dibilang pisang mas, puji Tuhan. Biar jadi seperti mas. Kalau dari melihat keadaan kami udah berubah. Ya. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang kita bisa dalam bertuhan ini kita pikir-pikir ya. Kadang-kadang kenapa ya? Kadang-kadang lemah. Tetapi percayalah karena kita selalu iring Tuhan. Kami khususnya pisang batu, bapak-bapak yang ada di belakang ini, puji Tuhan sehat-sehat semua. Dan kami menyaksikan kesaksian pujian kami. Biarlah melalui kesaksian ini indah pada waktunya.
hati menderita, aku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat Dan ku merasakan Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Pisang Batu, Pisang Mas ya. Luar biasa indah rencana-Mu Tuhan. Dan ini mereka sudah rasakan dan mereka bagikan buat kita semua. Puji nama Tuhan Yesus. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Kalau begitu boleh berdiri semua. Kita datang bersyukur kepada Tuhan kita sebab Dia Raja. Haleluya. Haleluya. Mari bawa sorak-sorai membuat Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang berkuasa. Oh Tuhan, Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanmu. Dia penolong. Dia yang beri kita hidup. Oh Kau yang berjaya. Berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh haleluya. Dia yang bertata atas kita semua. Dia yang berkuasa atas kita semua. Sebab itu mari bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Dia yang berkuasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolong.
Oh Yesus, Dia yang berjaya atas kita semua. Suruh semesta sujud, datang menyembah. Haleluya. Tuhan kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa, oh, haleluya Yesus Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu
kami percaya padamu Tuhan. Yes. Disitulah kami lihat ada tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Itu sebabnya kami sangat beruntung dan bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang terus mengerjakan perbuatan yang hebat dan ajaib bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan nama-Mu dipuji, diagungkan, dimuliakan lewat puji-pujian kami, lewat pengagungan kami padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Sebentar kami akan terima firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Urapan yang baru turun atas kami sekaliannya, terutama buat hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman Allah. Dari bibir lidah hamba-Mu urapilah, Roh Kudus bekerja di dalamnya, supaya setiap kalimat dan kata yang keluar dari bibir hamba-Mu semua berasal daripada-Mu. Kami patahkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kami tengking kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita kumpul kembali memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama dengan Ibu Iwan. Ini Ibu Iwan ini adalah istri daripada Pak Iwan, pasti kan? Ya, jadi Ibu ini adalah dulu bersama-sama dengan saya memulai pelayanan di Villa Mutiara Gading. Dan Pak Iwan ini adalah orang yang setia melayani Tuhan, dan betul-betul dia mau seorang pelayan Tuhan kita, mau bertanggung jawab dalam semua persoalan pelayanan pada masa itu. Rumahnya diberikan, dan bahkan beliau pernah dipukul oleh masyarakat karena rumahnya dikasih untuk melayani Tuhan. Nah, tapi Bapak Ibu bersyukur lewat pelayanan yang mereka buka pelayanan di rumahnya, hingga kita sampai hari ini ada di tempat ini. Jadi mereka lah teman saya waktu itu doa keliling itu 7 kali. Satu hari itu kita dalam kondisi puasa, kita 7 kali keliling, dan dengan 3 kecamatan kita lewati. Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan. Kita lewati itu dengan sungguh-sungguh kita berdoa terus, dan akhirnya kita mendapatkan sebuah pernyataan ketika kita berperang di depan salah satu tempat yang tidak perlu saya sebut namanya. Lalu di situ ada tokoh yang menyatakan silakan bukalah gereja di sini. Dan puji Tuhan luar biasa, nggak lama kemudian kita bisa lihat ada satu gereja HKBP di Tanggul Candrabaga sampai hari ini sudah terbuka. Dan itu mulai. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara kita terus berdoa, dan buat gereja kita rasanya kok begini ya. Karena tahun 2002 gereja kita harus terpaksa diusir dari Villa Mutiara Gading. Jadi nggak lagi boleh di sana ibadah, kita diusir. Lalu punya pikir, wah ini gimana? Kok seperti begini? Kita udah doa dan segala macam, tapi kita tetap punya keyakinan Tuhan terus bekerja. Lalu kita satu kali kita ibadah di Candrabaga, di tempat gereja HKBP yang dibangun sekarang. Lalu setelah itu kita punya tempat di depan situ, tempat pinggir kali, kita diberikan tempat, kita tempati 2 tahun. 2 tahun kita tempati itu, lalu setelah itu kita di ruko itu terjual, nggak lagi tempat ibadah. Dan luar biasa pembelaan Tuhan. Nanti sekaligus saya akan sampaikan bagaimana ruko ini kita dapatkan saudara. Ini tidak ada uang kita seperak pun beli ruko ini. Tuhan yang punya urusan, dan sehingga kita ada ruko ini, dan sehingga kita sampai hari ini ada. Nah Bapak Ibu, kita perhatikan di 3 kecamatan yang kita doakan itu, luar biasa hari ini ternyata gereja kita ada di 3 kecamatan itu. Satu ada di Medan Satria, satu ada di Kecamatan Babelan, dan satu ada di Kecamatan Tarumajaya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Perjuangan kita luar biasa di situ. Ya kita dipanggil, saya diculik beberapa kali, lalu saya pernah mau dibakar di pisang mas tadi, di pisang mas tadi.
Itu pernah mau dibakar di situ. Wah, itu luar biasa. Lalu udah begitu saudara, penderitaannya, kita udah senang-senang melayani jemaat, kita datang. Tadinya kita lihat orangnya ada. Segitu kita nyampe, lompat dari pintu pagar dapur. Nah, itu tadi ada nyanyi di sini saudara. Waduh, tapi Tuhan juga ikat kakinya sehingga dia hari ini setia dengan Tuhan. Nah, jadi luar biasa kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tadi pujian tadi dari Pisang Mas luar biasa ya. Pas sudah putar saya lihat tuh kayaknya bebannya lepas. Dia nyanyinya, dia senyum-senyum luar biasa, dahsyat ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita dalam serial khotbah kita adalah ketika hidup seperti telur di ujung tanduk. Artinya kehidupan kita bisa seperti itu. Kita lihat kiri mentok, kanan mentok, depan mentok, belakang mentok. Sudah nggak ada harapan. Seringkali dalam kondisi seperti ini kita cuman kecewa. Kita cuman bilang Tuhan katanya kau hebat. Tuhan katanya kau mampu. Tuhan katanya kau bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi kenyataannya seringkali kita begitu sudah Bapak Ibu Saudara. Kiri kanan kita sudah mentok, depan belakang sudah mentok. Cuman kita lupa. Kita kurang sadar sedikit. Coba sedikit berdiri, lalu tegakkan kepala agak miring sedikit ke atas. Ternyata kiri kanan boleh mentok, depan belakang boleh mentok, tapi ternyata atas masih luas. Atas ada tangan yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang berat dan letih lesu, aku berikan kelegaan padamu. Jadi boleh ada ujung tanduk, tapi jangan lihat ujung tanduknya. Lihat Tuhan yang bisa mengerjakan, mengubah ujung tanduk menjadi sebuah kesukacitaan, menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah kelepasan saat kita lihat Tuhan saudara. Maka kita punya khotbah, sudah kita pelajari ini yang hari yang ketiga. Yang pertama saya sudah katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada ujung tanduk, tapi fokus sama Tuhan. Apa yang membuat kita punya masalah, apa yang membuat kita punya persoalan, apa yang membuat kita pusing, apa yang membuat rumah tangga kita berantakan, cuma satu, kita fokus sama masalahnya. Kita enggak fokus sama Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menyelesaikan persoalan, yang bisa menyelesaikan pergumulan yang berat. Itu yang kita seringkali saudara lupa. Maka oleh karena itu, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama masalah. Saya terus akan ulang, kau fokus sama masalah, masalah itu akan naik di kepala. Akhirnya kita pusing 7 keliling. Kita nggak berdaya, kita kecewa, kita putus asa, kita menyerah. Ya sudahlah. Karena kau fokus sama masalah. Bapak Ibu saya mau tanya. Di dunia mana yang tidak ada masalah? Berani hidup dalam masalah. Nggak ada satu tempat dunia yang tidak ada masalahnya. Dimanapun itu. Dunia orang kaya raya sekalian pun di situ ada masalah. Jadi di tempat manapun di dunia ini selalu ada masalah. Oleh karena itu jangan fokus sama masalah itu, tapi fokus sama Tuhan. Saat kau fokus sama Tuhan, masalah itu akan pindah di bawah telapak kaki. Berarti kau bisa menginjak masalah. Sekalipun dia mungkin ada berkata, Pak, tapi masalah kami sudah terlalu tinggi. Setinggi Gunung Semeru. Enggak ada masalah kok. Selama kau ada berdiri di atas masalah itu, kau tetap lebih tinggi daripada masalah. Sehingga kau bisa menang atas masalah itu. Jadi jangan izinkan masalah pindah di kepala. Mari tetap taruh masalah itu di bawah telapak kaki kita. Supaya kita berkemenangan atas setiap masalah apapun. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan kita. Lalu yang kedua kemarin sudah kita bicara. Ya, jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama Tuhan. Kemarin jangan pandang masalah, tapi jadikan hatimu penuh dengan nyanyian. Atau dengan tema kita minggu kemarin, hadapi ujung tanduk dengan nyanyian di hati. Nyanyian itu menggeser semua kesusahan. Nyanyian itu menggeser semua masalah. Dengan kita menyanyi hadirat Tuhan turun. Dengan hadirat turun dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukankah saudara, ketika bangsa Israel harus mengelilingi tembok Jeriko hanya dengan pujian. Berkeliling dengan pujian dan nyanyian. Apa yang terjadi? Robohlah tembok Jeriko. Saat Silas dan Paulus bernyanyi dan berdoa,
ketika mereka dimasukkan dalam penjara, apa yang terjadi saudara? Ingat loh, saya kemarin sudah katakan, karena engkau anak yang dikasihi oleh Tuhan, apapun Tuhan bisa kerjakan, gak peduli orang lain mau rugi mau apa, karena kau anak yang dikasihinya, dia dapat kerjakan sesuatu hanya untuk menolong hidupmu. Haleluya. Buktinya mana? Tuhan bisa hadirkan gempa loh saudara, hanya untuk meruntuhkan penjara dan membuat semua belenggu-belenggu yang mengikat mereka terlepas. Dia bisa, nggak peduli Tuhan mau orang itu rugi yang buat penjara itu dan segala macam, tapi ternyata di penjara itu ada orang yang dikasihinya. Apapun dia kerjakan hanya untuk menyelamatkan. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan fokus sama masalah, fokus sama Tuhan. Jangan hadapi masalah dengan pikiran yang terus fokus sama masalah itu, tapi hadapilah masalah dengan nyanyian di hati. Ya, dengan nyanyian di hati. Makanya saudara, waktu semua persoalan kami dalam pelayanan, semua serba susah, serba sulit. Waduh, kiri kanan gak ada pertolongan, depan belakang gak ada pertolongan. Saat itu saya bawa motor saudara, sambil bawa motor saya nyanyi. Terciptalah lagu. Ku bergirang selalu di dalam Tuhan. Ku bersuka selalu di dalam Yesus. Di setiap langkahku, di setiap jalanku, ku bergirang bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, oh oh oh, haleluya, oh oh oh, haleluya. Ku puji, pujilah Tuhan. Haleluya, oh oh oh, haleluya, oh oh oh, haleluya. Ku puji, pujilah Tuhan. Saya Tuhan kasih nyanyian-nyanyian saudara. Ya dari semenjak itu dalam kesusahan semuanya, akhirnya saya nyanyi aja suaranya fals, tapi sekarang sudah banyak lagu yang saya karang. Luar biasa. Ya, semuanya didapatkan cuman di meja pergumulan. Enggak ada spesial duduk ciptakan lagu, enggak. Saat saya duduk fokus sama Tuhan, Tuhan kasih lagu. Tuhan kasih pujian saudara. Ya luar biasa Tuhan bekerja. Nah lalu yang ketiga yang kita bahas hari ini, buka slide-nya. Ini yang ketiga yang kita mau bahas saudara. Bagaimana kita menghadapi ujung tanduk itu? Harapkan Tuhan yang mampu mengatasi segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kita sudah lihat ini udah gak mungkin. Sulit. Tapi kita tetap bersikeras untuk mengerjakan seturut dengan logika kita. Itu yang membuat kita susah. Sebenarnya saudara, saat kau sudah melihat, aduh ini udah gak mungkin, langsung cepat beralih. Fokus sama Tuhan. Harapkan Tuhan yang mampu mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Semua bisa. Saat kau tidak mampu, saat kau sudah tidak bisa, saat kau sudah menyerah, saat kau sudah berkata Tuhan, saat itu tangan Tuhan turun. Haleluya. Saat kita perlu Tuhan, saudara, datang sama Tuhan. Jangan datang sama orang lain. Karena di dalam tangan Tuhanlah semua jawaban atas persoalan hidup. Tidak ada di tempat yang lain. Apa sekarang persoalan hidup? Makan, minum, pakai. Itulah merupakan persoalan hidup. Makan cukup, minum cukup, pakai mobil, pakai rumah, pakai apa lagi? Pakai odol. Sampai bagian terkecil ada di tangan Tuhan. Tapi kita seringkali bagian-bagian itu kita tidak harap Tuhan. Kita harap kemampuan, kekuatan kita, tenaga kita. Sehingga kita seringkali khawatir dan khawatir dan khawatir dan khawatir. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Sebab itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang menarik saudara perhatikan. Saudara ini lihat. Kalau kau betul-betul sadar akan hal ini akan membuat engkau tenang. Tetapi
bapakmu. Siapa? Siapa? Bapakmu. Kalau dikatakan bapakmu berarti engkau siapa? Anaknya dia. Dia bilang apa? Bapakmu yang di surga tahu bahwa itu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu engkau anak orang tua jasmani, kau tahu itu kebutuhan anakmu, saya yakin kau akan mengerjakan segala sesuatu, kerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan anakmu. Amin. Apakah engkau lebih baik daripada Bapa di sorga? Ayo coba saya mau tanya. Apakah engkau sebagai Bapa jasmani lebih baik daripada Bapa di sorga? Saya yakin Bapa di sorga lebih baik. Kita bukan, gak pernah kita biarkan, oh ini kebutuhan anak. Lalu kita diamkan, biarin. Kebutuhan anak gak susu. Kebutuhan anak kan, pernah gak Bapak diamkan? Udah, lo cari susu sendiri. Pernah ngomong begitu? Kalau Bapak ngomong begitu, besok Bapak kita undurkan, jangan lagi kena tua jemaat. Masa sama anak kecil suruh cari susu sendiri? Kan gak mungkin. Bapak kita begitu baiknya bagi kita. Dia tahu tuh kebutuhan kita. Maka oleh karena itu, kalau dia tahu kebutuhan kita, dia akan kasih apa enggak sama kita? Dia akan kasih sudah. Cuman persoalannya kadang-kadang Tuhan didik kita. Karena apa? Seringkali kita menjadi anak kurang ajar. Kita kurang perlu Tuhan. Kita kurang peduli Tuhan. Kita kurang memuji Tuhan. Kita kurang menyembah Tuhan. Kita kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Selama engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak ada yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan biarkan dan dia tidak tolong saudara. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Di sini kelemahan kita saudara. Seringkali kita kurang bersyukur. Sebagai anak, belajar bersyukur atas Bapakmu yang begitu peduli atas hidupmu. Lalu saat kau bersyukur, firman Tuhan, pujian ini berkata, kita diberkati oleh Tuhan. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan kita. Ya. Kita akan lihat dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Ya, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Saudara, kadang-kala kita mencari pertolongan kiri kanan depan belakang. Kita mulai tanya-tanya di manakah pertolongan itu. Ya, kita mau cari, oh ini gunung. Bisa menjadi saudara, gunung itu bisa menjadi harapan terakhir kita dalam persoalan-persoalan kita. Mungkin seorang wanita yang pendarahan 12 tahun itu harapannya gunung. Maka dia pergi ke gunung-gunung, pertolongan-pertolongan, tabib-tabib. Dihabiskan semua biaya untuk mengharapkan kesembuhan. Tapi gak kunjung tiba sembuh. Pemazmur juga bilang, kulayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana pertolongan? Lalu ini kita lihat apa yang dikatakan ayat yang kedua. Pertolonganku ialah, saudara perhatikan. Pertolonganku ialah, kalau kita mau coba ganti pertolonganku, harapanku ialah. Harapanku satu-satunya ada dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku tidak punya harapan pada gunung manapun, pada pertolongan manapun. Aku cuma harap Tuhan, pertolongan yang sesungguhnya, yang bersumber dari atas, yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa kerjakan, sekalipun mungkin masalahku seperti telur di ujung tanduk. Tapi ketika Tuhan hadir, tanduknya sekalipun roboh, tapi telurnya tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ada tangan yang tidak kelihatan yang terus memegang telur itu, saudara. Harapan kita harus semacam itu. Jangan harapkan seperti pengharapan dunia. Terus, lihat yang kita harapkan itu, perhatikan saudara. Ini luar biasa, yang kita harapkan diperhatikan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Terus, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Saudara dengar baik, kita punya Tuhan, dia nggak pernah tertidur, nggak pernah terlelap. Saudara pergi kemanapun, saudara bukan sendiri. Tapi saudara ada bersama dengan Tuhan. Dia menyertaimu, itu sebabnya dia bilang Immanuel, Allah yang menyertai. Jadi nggak usah gentar kemanapun kau pergi. Tetap tenang, walaupun mungkin saudara, keluarga, tidak ada yang peduli, nggak ada yang mau menolong engkau. Tapi dengar, ada satu pribadi yang bernama Allah, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menyertaimu, yang selalu menjagamu saudara. Saya selalu bilang dengan Tuhan, selalu bersyukur dengan Tuhan bahwa setiap kemanapun saya pergi dan berada, lalu pergi selamat, pulang selamat, saya bilang Tuhan terima kasih buat penyertaan. Karena saya sadar tidak ada satu langkah pun yang saya akan dapat langkahkan kalau Tuhan tidak menyertai, saya tidak akan selamat. Itu kesadaran saya, saudara. Saya harus yakin betul karena Tuhan. Kalau itu keyakinanmu, kau pasti akan mempunyai kebergantungan, sangat bergantung, teramat bergantung kepada Tuhan sebagai penolong. Pernah dengar yang disebut kebergantungan obat? Pernah? Ketergantungan obat? Kenapa dia ketergantungan obat? Karena dia ketika nggak minum obat, rasanya dia hampa. Mau nggak kita? Harusnya kita nggak ketergantungan obat, tapi ketergantungan Tuhan. Sehingga tiap saat kita mau bilang, hidupku hampa tanpa Tuhan. Hidupku tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak akan senang, tenang, aman. Karena yang mengelilingi kita orang hebat, yang mengelilingi kita emas, perak, dan permata, yang mengelilingi kita kepintaran dan kecerdasan. Tapi yang membuat kita aman, tenang, dan nyaman karena ada Tuhan. Haleluya. Karena ada Tuhan, saudara. Dia nggak pernah tertidur. Jadi saudara nggak usah takut kemanapun pergi. Saat ini persoalanmu apapun jangan pernah cemas. Jangan pernah khawatir, saudara. Ada Tuhan yang tidak pernah tidur. Ada Tuhan yang selalu buka mata buat saudara. Ada Tuhan yang selalu membuka tangan buat saudara. Dan dia berkata, marilah kepadaku hai engkau yang beban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Tapi seringkali kita mencari ketenangan dari yang bukan sesungguhnya. Akhirnya kita panik ketika ada masalah. Cemas ketika ada masalah. Ketika ada kabar buruk kita langsung, waduh gini gimana. Saudara dengar, kalau engkau anaknya Tuhan, mau kabar buruk dan kabar baik, kau tetap tenang. Karena apa? Karena ada Tuhan yang tidak pernah tertidur. Haleluya. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan jaminan Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap itu terus. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Terus. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Terus. Tuhan akan menjaga engkau. Sungguh dulu ini ya, di ayat yang ke-5 dan 6 itu, saudara, itu jaminan Tuhan. Tuhan bilang Tuhan menjagamu. Lalu dilanjutkan dengan ayat ini, Tuhan akan menjaga engkau terhadap apa? Kecelakaan. Jadi kalau saudara, ini harus yakini. Jangan bilang kebetulan. Harus yakini. Saudara tadi berangkat dari rumah sampai di sini, terhindar dari kecelakaan, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Makanya orang percaya itu tiap saat harus ada ungkapan syukur dalam bibir lidahnya. Sampai di satu tempat dia bilang, terima kasih Tuhan, aku terhindar dari segala kecelakaan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tiap hari harus bersyukur. Ini anak saya Daniel ini sama dengan papanya. Kalau bawa mobil di malam hari, itu pasti tertidur, saudara. Itu tertidur. Jadi itu nginap di mana-mana sama. Kami dengan ibu, kami bisa nginap dari Harapan Elok sampai ke Harapan Indah ini. Berangkat dari sana jam 11 malam, nyampe di sini jam 5 pagi. Coba bayangkan tuh, dari Harapan Elok, itu cuma perjalanan setengah jam. Berangkat jam 11, nyampe jam 5 pagi, saudara. Kami tidur di sembarang tempat. Udah tidur aja. Tapi saya bilang, kalau kita nggak ada celaka, nggak ada orang ganggu kita, itu berarti ada malaikat Tuhan, ada Tuhan yang menjaga kita.
Anak saya selalu saya pantau, saya telepon, aduh nggak didengar, nggak ini, saya diam, tapi saya berdoa, terima kasih. Saya gitu, Pak ada apa Pak? Kamu di mana nak? Iya tadi ketiduran di jalan. Oh sekarang di mana? Udah nyampe di sini. Oh puji Tuhan, terima kasih. Coba saudara kalau dia dijahatin orang di situ, kan kecelakaan itu namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, kita mau lihat bahwa jaminan Tuhan bagi kita. Ya, terus Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada bukan hanya ini lagi. Ada satu lagi nih. Ayat 7-nya ayat apa itu? Coba. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ah ya ini. Ada dua sini. Menjaga engkau dari kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi Tuhan jaga nyawa kita loh saudara. Jadi dari mulai COVID sampai hari ini menjadi doa. Buat Bapak Ibu Saudara, saya selalu doakan Tuhan jaga jemaatmu dari segala kecelakaan, jaga nyawa mereka, jaga keluar masuk mereka, tahirkan apa yang mereka makan dan minum, tahirkan setiap udara yang mereka hirup, tahirkan setiap apa yang mereka sentuh dan yang menyentuh mereka. Itu yang menjadi doa saudara. Nah, perhatikan di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Keluar masuk. Saudara, berapa kali saudara keluar masuk dari pintu? Berapa kali keluar masuk saudara dari kampungmu? Keluar masuk dari tempat pekerjaanmu? Keluar masuk dari... Tapi itu engkau selamat karena ada Tuhan sebagai penjaga dalam hidupmu. Itu begitu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ya, buka slide-nya. Ya, nah firman Tuhan berkata adakah yang mustahil bagi Allah. Tadi kita lihat apa yang kita harapkan itu, apa yang menjadi masalah kita, persoalan kita seperti ujung tanduk. Tapi mari harapkan Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan harapkan manusia, jangan harapkan siapapun. Alkitab sudah bilang, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Harapan kita siapa? Tuhan. Kenapa kita harapkan Tuhan? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu, sekarang kita sedang bergumul buat sebidang tanah. 1.500 meter tanah. Di Harapan Indah ini tanah sudah 15 juta. Tapi bersyukur kita ada sebuah lahan harganya 6 juta rupiah. Lalu kalau dihitung-hitung itu jadi 9 miliar. Kita udah rapat, penatua sudah rapat, penatua pembangunan, saya sudah terus semangati, bekerja, bergerak. Jangan bergerak dengan apa yang di tangan kita, bergerak aja, bekerja dengan apa yang Tuhan mau. Nah, uang kita sekarang baru ada sekitar kurang lebih 160 juta. Logika enggak? Tawar tanah 9 miliar, uang baru 1 juta, 160 juta. Ayo Bapak Ibu, logika enggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal saudara. Nah ini saya masuk ke gedung ini. Ini gedung ini kita dapat, ini enggak pakai proposal dan Om Yakub enggak tahu persoalan kita. 2002, Ibu Deborah siap. Ini ada pendoa kita yang luar biasa. Cuman dia tinggalkan saya sudah sekian tahun. Dia mau bantu pelayanan yang lain dulu. Dia bilang di sini udah banyak pelayan, jadi dia bantu yang lain dulu. Ya. Nah, saudara, kita doa-doa terus, kita ke puncak segala macam. Aduh, sepertinya apa yang terjadi? Tiba-tiba doa malam di ruko depan ada pembeli ruko itu. Dibelilah ruko itu. Akhirnya kita udah gak ada tempat ibadah ke minggu berikut. Udah mulai bilang, aduh benar enggak sih ada Tuhan? Kok seperti begini? Saat itu pengumuman udah enggak ada. Besok minggu kita ibadah di mana udah enggak ada pengumuman Pak. Pokoknya enggak ada pengumuman lagi. Kita cuman doa berkat, kita pulang. Habis pulang saya tidur di rumah langsung nyenyak. Saudara, semakin banyak masalah yang saya hadapi, semakin pulas saya tidur. Jadi saya nggak pernah ada masalah langsung, aduh gimana ya. Karena saya tahu begini, dipikirin juga atau tidak dipikirin masalahnya tetap begitu.
inilah yang Bapak Ibu Saudara nggak pernah ketahui. Coba, kalau nggak ada beras, saudara pikirin atau tidak pikirin, berasnya jadi berubah jadi ada nggak? Tapi kau pusing duluan, akhirnya kau jadi demam, flu, pilek, lalu influen, akhirnya kau sakit saudara, lalu tiba-tiba ada berkat beras dimasak, kau nggak nafsu lagi makannya. Kan jauh lebih bagus Bapak Ibu Saudara, kita tenang aja. Tuh juga begitu kok, tetap berasnya nggak ada, tenang aja saudara. Nah, saya pulang, saya tenang. Ibu Gembala, Pak, ada apa? Ini gimana sih kau enak tidur? Minggu besok kita ibadah di mana? Lah, ilah, aku juga nggak tahu mau ibadah di mana. Kan saya nggak pernah mendaftar jadi gembala sidang. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku daftar nih gembala sidang nih, Tuhan daftar. Enggak. Tapi Tuhan yang panggil. Saya cuma bilang waktu saya mau tidur, Tuhan, minggu depan sudah nggak ada tempat ibadah. Ingat Tuhan ya, ingat. Tolong ingat Tuhan. Aku nggak pernah melamar jadi gembala sidang. Kau yang panggil aku jadi gembala sidang. Berarti segala urusan yang tidak dapat kuurus, kuserahkan sama Tuhan. Aku tidur dulu ya bos, aku tidur. Harus saya bilang dengan istri saya, udah tidur mah, tidur aja udah. Nyenyak aja tidurnya. Besok kita pusing amat, udah tidur. Tiba-tiba jam 4 pagi saya bangun. Udah bangun, saya siap-siap, saya pergi ke Mawar Saron Pusat Pak. Sampai saya di Mawar Saron Pusat, ibadahnya udah mau selesai. Langsung, Bapak terima kasih. Salamanlah semuanya, saya yang terakhir di salam Pak Yakub. Kok muncul juga batang hidung lo? Coba bayangkan Om Yakub bilang, kok muncul juga batang hidung lo? Loh, kenapa nih? Tunggu ya, kau di situ. Tunggu saya. Saya tungguin. Ternyata bukan cuma di Bekasi banyak nyamuk, di Mawar Saron juga nyamuknya banyak banget. Semua tepuk-tepuk, pakpuk. Udah jam 7 pagi dia temuin saya. Langsung waktu ditemuin dia bilang begini. Dia ambil dompetnya, dia ambil uang 50.000, kamu pulang, carikan ruko 1, saya mau beli buat kamu. Kita punya Tuhan hebat loh saudara. Makanya sampai hari ini saya nggak pernah mau takut untuk berharap sama Tuhan. Saya sudah punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan dalam berbagai-bagai pelayanan yang kami kerjakan saudara. Kami terlalu yakin Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Itu keyakinan kami Bapak Ibu Saudara. Sehingga ini kita dapatkan tanpa ada uang kita. Kita dapatkan secara cuma-cuma. Tuhan kita hebat. Haleluya. Bapak Ibu, ini teman-teman penatua, ini dasar saya. Selalu tidak tega mendengarkan pergumulan orang. Itu Pak. Asal ada pergumulan orang, saya langsung gak tega. Ada pergumulan hamba Tuhan di daerah, langsung saya gak tega. Karena saya pernah merasakan sesuatu yang susah. Lalu ada orang yang Tuhan pakai untuk menolong saya. Jadi saya mohon bapak-bapak penatua dukung saya dalam hal itu. Karena itu adalah berkat buat gereja kita. Itu membuat alasan saya tidak pernah saudara. Asal apa? Aduh iba hatinya langsung terenyuh. Langsung kita mau tolong. Banyak yang kita tolongin. Bukan kita gak kenal cuman dilihat mungkin Facebook saya. Oh pendeta Yohanes ya ditolongin. Minta tolong ini ada di Kalimantan. Kita tolongin Bapak Ibu Saudara. Karena kita yakin kita hidup karena pertolongan Tuhan. Maka kita juga harus melanjutkan tongkat estafet itu. Untuk menjadi pertolongan bagi orang lain. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan gedung ini. Ya hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Selama kau harap Tuhan, selama kau bergantung sama Tuhan, selama kau jadikan Dia menjadi sandaran hidupmu, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkanmu sendiri. Dia berkata, aku akan menolong engkau. Itu jaminan Tuhan loh saudara. Cuman persoalannya kita kan gak pernah mau ditolong Tuhan. Nah terus. Ya. Kalau langit dan bumi saja Tuhan bisa jadikan, apalagi persoalan hidup yang jauh lebih mudah menyelesaikannya daripada penyelesaian langit dan bumi.
Saudara harus berpikir dengan cerdas. Kalau langit dan bumi saja Tuhan bisa ciptakan sedemikian rupa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi tak cuman persoalanmu, pergumulanmu, situasi yang mencekam dalam hidupmu. Tuhan, saya percaya Dia sanggup untuk menyelesaikan masalahmu. Dia sanggup untuk menolong engkau. Asalkan kau sekarang ini betul-betul harap Tuhan. Tapi Pak udah gak berdasar, gak perlu ada dasarnya. Ikut Tuhan itu gak perlu ada dasar. Mari coba lihat dulu dalam Roma pasal 4 ayat 18. Harap Tuhan itu gak perlu ada dasar Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini. Ini ada ayat yang mendukungnya. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Gak ada dasarnya untuk berharap, saudara. Apa dasarnya? Gak ada lagi. Abraham udah tua. Apa dasarnya? Gak ada lagi. Rahim Sarah sudah mandul. Siapa yang bilang? Tuhan. Tapi Abraham, dia tetap harap dengan Tuhan, saudara. Selama kau harap dengan Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tuhan akan kerjakan perbuatan-perbuatan yang besar, saudara. Saudara, saat ini kita sedang ada berdoa. Ada satu keluarga yang tidak mau percaya Tuhan. Gak percaya Tuhan. Sekarang istrinya sedang ada koma. Lalu saya dihubungi, gimana nih Pak, dia gak percaya Tuhan. Udah gak apa-apa, kita doa aja. Doa aja, Tuhan yang akan buka jalan. Nah saat kita doa terus beberapa hari. Lalu beberapa hari kemarin dapat berita bahwa dia sudah mulai bilang begini. Kesembuhan istri saya ada di tangan Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan, dia bisa bilang kesembuhan istri saya ada di tangan Tuhan. Pak, doa-doa Bapak lewat ini boleh nggak Pak saya kirim? Terserah Ibu, tapi kalau nggak begitu perlu nggak usah dulu. Biarkan saja kita doa, karena kita punya keyakinan Tuhan bisa punya cara untuk menolong orang. Haleluya, nggak usah harus diperdengarkan begitu nanti dia jadi seperti bagaimana gitu. Udah biarkan saja. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo nggak perlu ada dasarnya. Kalaupun ada dasarnya cuma iman. Dasarnya apa? Dasarnya cuma firman. Itu kekuatan kita. Jadi Abraham gak ada dasarnya untuk berharap. Sekarang apa masalahmu saudara? Adakah persoalanmu, pergumulanmu yang begitu sangat berat dan tidak ada lagi dasarmu untuk berharap? Hari ini tetap harap. Karena kau punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ya terus. Nah, walaupun masalahmu sudah seperti telur di ujung tanduk, namun bagi Tuhan itu mudah. Amin. Saudara perhatikan, engkau ini aduh gimana nih? Jangan pakai gimana. Semua masalahmu, semua persoalanmu Bapak Ibu mungkin sudah sangat berat masalahmu, tapi hari ini saya mau beritahu, bagi Tuhan itu mudah. Mudah sekali. Nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Sekarang persoalannya, kau mau nggak datang ke Tuhan? Bagi Tuhan itu mudah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu apa yang harus kita kerjakan untuk melihat itu? Yang pertama, yang Tuhan mau. Supaya engkau bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari tetap percaya sama Tuhan. Ya, percaya saja sama Tuhan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun situasimu, belajar percaya Tuhan. Belajar berharap dengan Tuhan. Belajar untuk sungguh-sungguh menjadikan Dia segalanya dalam hidupmu. Inilah yang membuat kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya mengalami persoalan yang begitu rumit dalam kehidupan ini. Tapi saya mulai terus percaya sama Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan yang hebat. Haleluya. Tuhan bekerja dengan dahsyat saudara. Kita ada yayasan. Yayasan Berkat Maranatha Peduli Indonesia.
yang sekarang ngurusin orang mati. Waktu buka yayasan ini saya harus pinjam uang untuk mengelola yayasan ini. Dan sulit kita untuk bayar. Karena kita masih baru, saudara. Tapi ternyata COVID kemarin, COVID itu saudara, itu kita bisa selesaikan semuanya. Dan bahkan ada beberapa rumah yang mendukung pelayanan kita di Harapan Elok, kita bisa bebaskan. Itu karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara jangan pernah takut dengan masalahmu. Jangan pernah takut dengan persoalanmu. Hanya satu yang harus kau takutkan. Kalau kau tidak sungguh percaya sama Tuhan. Selama kau percaya sama Tuhan, tidak ada yang perlu digentarkan dan ditakutkan. Gak perlu ada yang dukung atau tidak ada yang dukung. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara semua mendukung untuk proyek 1000 seat. Jadi pusat kan 10.000 seat Pak. Jadi kita di sini agak turun ke bawah. 10%-nya saja. Kalau sampai kita bikin 15.000, itu namanya songong kau ya. Jadi kita 1.000 seat saja ya. 1.000 seat. Ya, kalau 10 kali ibadah juga tetap juga 10.000. Ya kan? Jadi kita 1.000 seat. Kita minta dukungan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita doa. Dukungannya ada apa yang bisa Bapak Ibu Saudara dukung? Dukung. Paling tidak dukunganmu. Jangan sampai bikin panitia susah. Pak, mau beli 9M Pak. Iya. Uangnya berapa? 160. Jangan sampai gitu. Bilang, Pak, saya dukung. Sekalipun uangnya cuma 160 juta. Kita doa Pak. Pak, kira-kira jadwal saya ibadah 2 puasa kapan? Saya 2 puasa untuk mendukung itu. Baru itu namanya keren. Haleluya. Ya kita kumpulkan semua tenaga. Tapi saya mau bilang dengan Bapak Ibu Saudara. Andai kata tidak ada yang dukung. Saya tetap punya impian. Dan saya akan kerjakan impian ini. Untuk membangun 1.000 seat. Walaupun tidak ada yang dukung. Karena saya tahu ada Tuhan yang mendukungnya. Haleluya. Ada Tuhan yang mendukungnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ikut mendukung. Berarti Bapak Ibu Saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang siap mau diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Ayo kita dukung saudara. Ya kita dukung. Ya memang ini sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita nggak bertindak. Contoh gini. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Penatuannya yang tahu berapa sebulan kita kumpulin persembahan ketiga. Mungkin nggak banyak. Paling-paling 1 bulan 1 juta. Nggak nyampe. Waduh. Nah sekarang anggap saya kasih besar. Tiap bulan kita punya kolekte 100 juta. Tiap bulan 100 juta. Lalu kita kumpulin terus di bank. Berapa lama baru kita beli tanah itu? Kurang lebih 10 tahun. Baru kita bisa beli 10 tahun. Tapi 10 tahun ke depan yang punya tanah tetap harga tanahnya segitu. Jangan-jangan juga udah laku. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus mau bilang dengan Bapak Ibu Saudara. Mengerjakan proyeknya Tuhan harus beda dengan proyeknya Pemda. Proyeknya Pemda harus ada uang dulu baru urus apa yang dikerjakan. Proyeknya Tuhan urus dulu apa yang mau dikerjakan baru uangnya meluncur. Ini beda saudara. Maka oleh karena itu para penatua yang berkaitan dengan ini, ayo harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tularkan kesungguhanmu kepada kami semua. Impian di kamu harus lebih banyak, lebih besar, lebih bergairah, lebih bersemangat. Supaya kita terbakar semua. Amin. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya, percaya Tuhan saja. Kita lihat ini Amsal pasal yang ketiga 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terus. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terus, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Saudara percaya Tuhan. Menyegarkan tubuhmu, menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Ini bukan berbicara tentang sakit penyakit kita. Atau mungkin tulang-tulang kita lagi bermasalah. Tapi ini berbicara dengan masalah luas. Ya oleh karena masalah kita, tubuh kita menjadi lemas. Memang nggak mampu berdiri, tulang-tulang kita menjadi rapuh.
Karena ada masalah, persoalan, pergumulan yang begitu berat yang sedang kau hadapi. Tapi hari ini, mari percaya Tuhan. Mari percaya Tuhan, saudara. Jangan percaya dengan kekuatan, percaya sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, serahkan semua sama Tuhan. Apa sekarang masalahmu? Serahkan semua sama Tuhan. Ya, pergumulanmu berat, serahkan sama Tuhan. Selama ini kita saudara kurang berserah. Yang Tuhan minta kita berserah sama Tuhan. Jangan pernah kita Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan, tapi masalah kita nggak serahkan sama Dia. Ini membuat kita selama ini jadi susah. Lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur 37, 5-9. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terus, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terus, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ingat, yang menanti-nantikan Tuhan, yang menaruh harap dengan Tuhan, yang menyerahkan semua sama Tuhan, akan mewarisi negeri, saudara. Serahkan saja sama Tuhan. Kita seringkali Bapak Ibu, apa yang bisa kau kerjakan, kau serahkan sama Tuhan. Apa yang tidak bisa kau kerjakan, kau mulai kerjakan dengan kekuatanmu. Ini salah. Yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Yang tidak bisa kau kerjakan, serahkan sama Tuhan. Di sanalah Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita punya penatua dari siang masuk. Waktu bulan November saya pulang kampung, lalu saya dengar anak mereka masuk rumah sakit THB. Saya pikir cuma sakit biasa. Ya udah nggak apa-apa. Saya cuma angkat telepon dari kampung, saya doakan. Ya udah percaya Tuhan deh sembuh, Tuhan berkati. Oke, amin. Ternyata saudara besoknya itu harus ditarik dari rumah sakit THB, dibawa ke rumah sakit Persahabatan. Tapi itu nggak boleh, harus ada persetujuan dokter dan dokter nggak menyetujui, masih bisa ditangani. Mereka tarik. Waktu ditarik saudara, si anak ini dapat oksigen. Dapat oksigen dari mana itu dapat, lalu pakaiin oksigen. Tapi ternyata ya sampai di lampu merah Pulau Gebang, oksigennya habis. Gaby cuma ngap-ngapan. Tahu nggak? Ini menyeramkan kesaksian papanya. Di mata dia, cuma mempersiapkan. Nanti kalau Gaby sudah nggak ada, bajunya seperti apa? Nanti rumah duka, ya udah rumah duka terdekat di THB aja. Udah di itu ada yang ada saudara. Masih jabat terus bergumul, berdoa. Akhirnya sampai di Persahabatan. Saya cuma bilang terus yakin, percaya Tuhan, harap Tuhan, jangan pernah pikir yang lain. Ayo kita doa, terus kita doa. Lalu terus selanjutnya tiap malam kita doa di sini, tiap malam kita doa di sini saudara. Terus tiap malam doa. Saya pernah dengar dari mereka kalau dia mau makan itu walaupun dia sembuh harus ada kebergantungan. Tapi ternyata Senin kemarin diperiksa oleh dokternya heran. Dia bilang gini, kamu punya paru-paru cangkok dari mana? Kok paru-parumu baru? Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat loh saudara. Harapkan Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Dan dinyatakan Senin kemarin bahwa Gaby sudah tidak perlu lagi dikontrol. Haleluya. Yang tadinya harus ada kebergantungan, tapi sekarang ternyata lepas saudara. Makanya saya sebagai gembala terima kasih buat para pendoa, terima kasih buat jemaat yang saat itu tiap malam kita doa di sini, tiap malam kita doa di sini. Kita berjuang. Ternyata saat doamu ada,
Sorga bekerja menggantikan paru-paru yang rusak menjadi paru-paru yang baru. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Luar biasa loh saudara. Ya, jadi mari Bapak Ibu, mari kita harapkan Tuhan. Terus, yang ketiga, satu, percaya saja sama Tuhan. Yang kedua, serahkan semua sama Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Yang ketiga harus bekerja sama, percaya, serahkan, dan tindakan saudara. Harus kerjasama. Jadi saudara jangan berpikir, percaya Tuhan, serahkan Tuhan. Gak usah kerja. Gak bisa. Itu salah. Itu bukan ajaran sehat. Nah, di situ kita perhatikan bertindak dan jangan bimbang dan ragu. Saudara, ini peristiwa Keluaran 14 sampai 15 sampai 18. Itu merupakan sebuah peristiwa bagaimana bangsa Israel yang dikejar oleh bangsa Mesir dengan kereta. Lalu bangsa Israel sudah ada di dekat dengan Laut Teberau. Mereka lihat ke depan ada Laut Teberau. Dilihat ke belakang ada tentara Firaun yang mengejarnya. Dilihat kiri kanan ada padang belantara yang begitu luas. Dan kalau adu cepat, nggak mungkin mereka lebih cepat daripada tentara Firaun yang pakai kereta. Saat itu mereka cuma ngomel sama Musa. Musa, kan dari dulu kami sudah bilang, apakah di Mesir nggak ada kuburan buat kami? Kok kau bawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di sini? Mereka mulai bersungut. Lalu Musa nggak kuat. Dalam sungutan itu dia mulai berseru. Tolong Tuhan, dia berseru dan berseru. Ingat loh saudara, Tuhan bilang begini, Musa, jangan kau cuma berseru. Bapak Ibu, jangan cuma berseru. Tuhan bilang sama Musa, di tongkatmu ada apa Musa? Tongkat. Yuk ambil tongkatmu, ulurkan, belahlah Laut Teberau. Saat dia percaya, saat dia berserah kepada Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Dan dia mulai belajar untuk bertindak. Dan saat itu saudara apa yang terjadi? Laut Teberau terbelah dua. Itulah kehebatan Tuhan yang luar biasa. Maka oleh karena itu, hari ini saya memberitahu dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah saudara fokus sama ujung tanduk itu. Saat kau menghadapi ujung tanduk, saat kau menghadapi masalah dalam hidupmu, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari harapkan Tuhan yang baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dia sanggup mengadakan perkara besar yang tidak mungkin dalam hidupmu, dia kerjakan mungkin. Seorang wanita pendarahan 12 tahun, ketika dia harap Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka pendarahannya berhenti sehingga dia menjadi kembali sehat. Bagi saya hari ini, gak peduli ujung tanduk. Yang masalah bagi saya, sekalipun tidak ada ujung tanduk, tapi kalau saya tidak harap Tuhan, itu lebih parah daripada ada ujung tanduk. Mari harap Tuhan, sungguh serius dengan Tuhan. Kau akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Apapun masalahmu hari ini, sementara kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan, belajar bertindak, Tuhan pasti kerjakan perkara besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Yesus kaulah kemenangan dan harapan. Makasih Tuhan, jamah lawat kami semua Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau berkarya buat semua umat-Mu. Materaikan firman-Mu buat kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat Tuhan yang hebat, yang terus menyertai, yang terus membuka jalan. Berkat-berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita sorga terus menjadi bagian milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, persoalan, beban yang berat? Mari angkat dua tanganmu. Apapun masalahmu hari ini, mari percayalah sama Tuhan. Serahkanlah semua sama Tuhan. Belajar bertindak apa yang kau bisa kerjakan. Kau akan melihat Tuhan yang kau harapkan, Tuhan yang kau percayai, pasti mengerjakan perbuatan yang besar dalam hidupmu. Angkat dua tanganmu Bapa di sorga, kami berdoa buat mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban yang berat yang mereka tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan mengharapkan orang lain. Mereka tidak mampu, mereka sekarang bawa kepada Tuhan. Mereka mengangkat kedua tangan mereka. Tanda Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Tanda Tuhan yang sanggup untuk memberkati mereka, menopang mereka, memberikan jalan terbaik bagi mereka. Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Setiap tangan yang terangkat sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diselesaikan Tuhan masalahmu dalam nama Yesus. Haleluya. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang sakit, lemah, tidak berdaya? Yesus adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Mari saudara, angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jangan takut apapun jenis penyakitmu. Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Kalau semua tubuhmu sakit, letakkan kedua tanganmu di atas kepala. Kita berdoa, terima mujizat, terima kesembuhan. Bapa di sorga, kalau ada di antara kami yang sakit, lemah, tidak berdaya, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mau jamah kami. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Sembuhkan kami. Dan oleh luka bilur-bilur Yesus, menyembuhkan semua kami Tuhan. Kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat menjamah kami. Penyakit kanker kah, tumor kah, migran kah, mungkin rematika, asam urat kah. Oh haleluya. Oh, mungkin asam lambung, oh kolesterol, demikian juga gula darah. Sembuhkan kami oleh luka bilur Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Secara khusus Tuhan buat Ibu Levi, Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia oleh luka bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Dan Engkau berkati suaminya Pak Anton Tuhan, supaya seisi rumah ini akan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu, usaha
usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, anak-anak mereka yang mungkin ada yang mau sekolah, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Angkat semua jemaat-Mu jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Semua hidup mereka diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita mau angkat dua tangan kita. Secara khusus kita berdoa di Pasar Family. Ada sebidang tanah 1.500 meter. Kita doakan, buka suara masing-masing. Kita berdoa buat sebidang tanah ini. Supaya Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan bergerak dengan caranya sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa. Tuhan, buat sebidang tanah di Pasar Family. Tuhan, ada 1.500 meter Tuhan. Kami butuh dana untuk membayar tanah ini. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Berkati Bapa di sorga. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu. Berkat seberang laut, berkat bangsa-bangsa, Kau akan hadirkan. Ada di perbendaharaan Penatua Pembangunan. Tuhan, buka jalan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Bapa di sorga Pak Ihud sebagai Penatua Pembangunan. Urapi dia, Roh Kudus berikan dia semangat. Dan staf-stafnya semua bergairah, bersemangat. Diurapi Tuhan, pakai Tuhan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Berkati kami semua jemaat, kami akan mendukung. Kami doa sama-sama untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang kedua kita bawa ke depan, yang kedua dan juga yang ketiga kita bawa ke depan. Ini adalah bagian daripada persembahan kita dalam pembebasan tanah yang ada di Pasar Family itu, saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, Allah sanggup. Didengar telinga
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berkat-Nya berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga Bapak dan Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk berbakti di gereja kita, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron Harapan Indah. Jikalau dia ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama sekali hadir dalam ibadah yang kedua ini, bolehkah kami mengenal Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sejenak? Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, ini adalah merupakan kegiatan kita sepekan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada ibadah raya kita ada 3 kali. Ya, setiap minggunya yaitu pukul 6.30, jam 9, jam 17. Semua disertai dengan sekolah minggu. Lalu ada Family Care Selasa di THB, hari Selasa juga ada di Pisang Batu, di Pejuang Harapan Indah ada hari Rabu, Youth ada hari Kamis, Pulau Timah ada hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara, ada sahabat pagi setiap hari ya, diadakan di gereja Senin sampai Jumat jam 5 pagi, hari Sabtu khusus jam 6 pagi Bapak Ibu Saudara, semuanya ada live streamingnya. Lalu demikian juga Youth hari Sabtu pukul 19, WBI Harapan Indah hari Kamis pukul 17, lalu kegiatan rutin Jumat ada 2 syafaat, ada menara doa, latihan ibadah, dan sahabat mujizat setiap hari, itu juga live streaming. Dari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 10 Bapak Ibu Saudara. Itu kegiatan kita sepanjang minggu atau ibadah sepekan. Dan mari Bapak Ibu Saudara sempatkan diri untuk boleh mengikuti beberapa ibadah yang bisa Bapak Ibu Saudara ikuti dalam gereja kita. Lalu besok adalah merupakan hari merah. Khususnya penatua akan digabungkan semua Harapan Indah, Harapan Elok. Juga beberapa pengurus dari Sagara City, kita akan kumpul besok di tempat ini jam 19 malam. Kita akan pertajam hal-hal apa yang tua pembangunan gereja yaitu Pak Ihud Simarmata, supaya kita bekerja sama dengan baik, karena gereja ini pada akhirnya nantinya Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City akan dijadikan menjadi satu, sehingga menempati gedung gereja yang 1000 seat yang kita impikan dan dambakan Tuhan kerjakan di gereja kita. Nah, ini harapan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari terus kita mendukung ini supaya apa yang kita impikan itu akan terjadi. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit diri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang berisikan beban masalah persoalan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami hamba menumpangkan tangan di atasnya, mengimani jaminan firman-Mu yang berkata, barang apa kau minta dalam namaku, aku akan memperbuatkannya supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan jalan keluar kelepasan dan kemenangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa buat persembahan umat-Mu, persembahan pertama, kedua, ketiga, perpuluhan ucapan syukur dan persembahan lainnya yang mereka beri dengan sukacita dan rela hati. Mari terimalah menjadi persembahan yang berharum di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman-Mu, bukakan tingkap langit, curahkan berkat berlimpah, halaukan belalang pelahap, dan bahkan Tuhan segala sakit penyakit jauhkan dari mereka, dan jadikan umat-Mu menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya, kiranya. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saleh-saleh Kristus, permata-permata Kristus, mari angkatlah 2 tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.
kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk pada besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita bersaat teduh, bersyukur di hadapan